Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, ibu-ibu saudara sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah pagi hari ini. Kita kembali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berinteraksi dengan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dengan cara mentadabburinya, mempelajarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita ilmu-ilmunya, hikmah-hikmahnya, yang dengan ilmu dan hikmah itu kita jadi mengenal dalam hidup ini siapa kita dan siapa Tuhan kita. Karena di antara hal yang sering dilupakan oleh sebagian masyarakat hari ini adalah lupa siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Ya, dan ini bukan hanya orang-orang yang tidak beriman saja, kadang orang beriman pun juga lupa siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Buktinya simpel, kalau mendapatkan sebuah ketetapan yang dia tidak menginginkannya, ya, maka kemudian yang pertama kali, ya, begitu dia lupa siapa dirinya, siapa Tuhannya adalah protes terhadap kondisi itu, marah terhadap kondisi itu, ya, tidak menerima kondisi itu. Dan sikap-sikap yang demikian itu adalah bukti bahwa dia lupa, ya, bahwa dia itu hamba, ya, SOP-nya adalah diatur, dan dia punya Tuhan yang tugasnya adalah ngatur. Ya, dengan ngaji, tadabbur ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ya, Allah bukakan ilmu hikmah untuk kita, yang dengan ilmu dan hikmah itu kita jadi ngerti, ya, tahu diri kita dan tahu siapa Tuhan kita. Dan dua hal ini yang harus selalu kita ingat-ingat dalam setiap kehidupan kita agar kita bahagia. Ya, maka hal paling mendasar yang menyebabkan orang itu nggak bahagia, dia lupa dirinya, dia lupa Tuhannya. Karena nggak bahagia, nggak senang, ya, atau tidak bahagia itu adalah kondisi ketika ya yang diinginkan, dicita-citakan, dimau oleh diri itu berbeda dengan kemauan diri. Ketika suasana, ya, itu tidak seperti yang diharapkan, ya, dan ketika ada penolakan seperti itu, maka itu awal kecemasan, itu awal ketakutan, ya, itu awal kekhawatiran, kemudian membawa orang itu dalam kondisi tidak bahagia. Andai dari awal dia tahu bahwa dia adalah makhluk yang selama hidupnya diatur-atur oleh Allah, dan dia punya Allah, ya, yang setiap saat ngatur-ngatur dirinya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat Allah itu dalam kesibukan ngurusi kamu, ya, maka tentu dia akan bahagia sejak awal pertama kali mendapatkan ketetapan itu, ya. Baik, dan mudah-mudahan keberkahan Al-Quran yang kita kaji, kita tadabburi, itu menjadi asbab keberkahan waktu-waktu kita, keberkahan usia kita, ya, keberkahan hidup kita, keberkahan keluarga kita, bahkan keberkahan anggota tubuh kita.
Ya. Jadi niatkan juga ketika interaksi dengan Quran ini niat istisfa. Istisfa itu memohon kesembuhan. Karena tujuan Al-Quran Allah turunkan itu syifaun lima fis sudur, sebagai penyembuh. Maka Ibnu Qayyim mengatakan siapapun orang yang baca Quran tapi tidak mentadaburi itu termasuk orang yang masih menjadikan Quran asing dalam hidupnya. Dan orang yang menjadikan Quran asing dalam hidupnya nanti di akhirat akan diadukan oleh Nabi Muhammad kepada Allah. Ya, wa qala Rasul Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi Muhammad berkata, "Ya Allah, kaumku ini menjadikan Quran terasing dari hidupnya." Kalau membaca nggak tadabbur saja dianggap mengasingkan Quran dari hidup. Lalu bagaimana yang tidak membaca? Ya, tadabbur tapi Tapi tidak menjadikan Quran sebagai obat. Ya, tidak menjadikan Quran sebagai obat, maka itu juga dianggap orang yang menjadikan Quran atau mengasingkan Quran dari hidupnya. Ya, maka niatkan juga Ibu. Ya, Quran ini kitab yang berkah, niatkan. Dan mudah-mudahan keberkahan Quran menjadi asbab sehatnya punggung kita, sehatnya lutut kita, duduk lama di majelis ilmu akhirnya nyaman-nyaman saja, ya. Menjadikan sehatnya jantung kita, sehatnya hati kita, sehatnya semua anggota tubuh kita. Niatkan, ya, siapa yang pagi hari ini merasa dalam dirinya ada sakit-sakit tertentu, ada yang pusing-pusing, ya, ada yang demam atau ada apapun, ya, yang tahu dalam dirinya saya itu punya bawaan sakit apa gitu. Kalau ada yang merasa seperti itu, maka niatkan selama ngaji tadabbur ini untuk istisfa juga, supaya Allah memberikan kesembuhan. Baik, Ibu-ibu sering dimuliakan Allah, kemarin kita bahas surat Al-Qamar, ya. Di ayat pertama bicara tentang dekatnya kiamat, ya, dan terbelahnya bulan. Kemudian bagaimana sikap orang-orang musyrikin Mekah, ya, terhadap terbelahnya bulan yang itu merupakan bukti kenabian Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mereka melihat bahwa bulan itu terbelah, wa iyarau kulla ayatin, ya, dan ketika mereka melihat ayat itu atau bulan terbelah itu, maka mereka berpaling, mereka tidak beriman. Lalu Allah mengatakan wa kadzabu, dan mereka mendustakan. Siapa yang mereka dustakan? Nabi Muhammad. Apa yang mereka dustakan? Semua yang dibawa Nabi Muhammad mereka dustakan. Dan mendustakan itu dari kata dusta. Ya Bu, mendustakan itu dari kata dusta. Ya, dusta itu artinya adalah bohong. Ya, maka mendustakan, ya, yang terbentuk dari kata dusta itu juga bagian dari kedustaan. Lah kalau dusta itu sendiri adalah dosa. Yang Nabi mengatakan ra'sud dzunub al-kadzib. Ya, kepalanya dosa itu adalah bohong. Nabi juga mengatakan iyyakum wal kadzib. Jauhilah oleh kalian bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena bohong itu akan menggiringmu, ya, pada dosa-dosa yang lain. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan dosa-dosa yang lain itu akan menggiringmu ke dalam neraka. Awalnya dusta. Jadi wakadzabu, dan mereka mendustakan. Mendustakan itu bagian dari kedustaan juga. Ya, kenapa mereka mendustakan?
Kalau kadzib itu mengatakan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Ya, belum makan ditanya, sudah makan belum? Jawabannya sudah. Itu namanya bohong. Ya, jadi kalau bohong itu mengatakan sesuatu yang tidak benar. Kalau mendustakan, ya, kalau mendustakan itu adalah menjadikan orang yang benar, menggambarkan, mempersepsi, menganggap orang yang benar itu salah. Paham Bu ya? Lah, nganggep yang benar itu salah, itu kan juga dusta juga. Malah lebih parah. Kalau dia berdusta, bohongnya adalah untuk dirinya. Kalau dia mendustakan, maka dia bohong kuadrat 2 kali. Pertama, dia mengatakan sesuatu yang ya berbeda dengan kenyataannya. Nabi Muhammad contohnya, jujur mereka mengatakan Muhammad bohong. Itu berarti kebohongan tersendiri. Kan gitu ya. Yang kedua, apa? Mereka mengatakan sesuatu yang tidak tidak seperti realitasnya. Jadi orang yang berdusta itu satu keburukannya, orang yang mendustakan itu kuadrat keburukannya. Jadi mendustakan itu nganggep ya orang yang benar itu salah. Nganggep yang benar itu salah itu itu adalah kedustaan 2 kali. Kedustaan terhadap yang menyampaikan kebenaran dan kedustaan terhadap kebenaran yang disampaikan, kebenaran yang ada. Kan itu ya. Sehingga itulah yang terjadi. Ya. Padahal kita mengetahui masyarakat musyrikin Mekah ya itu adalah masyarakat yang pantang untuk bohong. Ya. Jadi bohong itu adalah cacat fatal ya dalam tradisi sosial masyarakat musyrikin Mekah. Bohong, dusta itu cacat fatal. Kan itu ya? Dan bahkan kalau ibu-ibu membaca tentang tentang orang yang membunuh untanya Nabi Soleh. Itu sebagian riwayat menyebutkan namanya Abu Righal. Nanti juga orang yang ngasih tahu masyarakat Tsamud bahwa ada awan yang sedang datang ke negeri mereka dan awan itu akan menurunkan hujan. Dan ternyata awan itu berisi api. Itu juga disebut namanya Abu Righal. Dan kalau ibu-ibu membaca sejarah Abrohah datang membawa tentara bergajah menyerang Ka'bah. Ya, kemudian sampai di Taif, Abrohah bingung Mekah itu mana. Kemudian ada seorang laki-laki yang menunjukkan jalan kepada Abrohah. Ya, menuju ke Ka'bah namanya juga Abu Righal. Ya, sehingga Abu Righal itu simbol simbol pembohongan, simbol pengkhianatan. Jadi diingat terus orang tuh kalau pernah bohong sekali makanya jadi cacat vital. Ya, cacat fatal di tengah masyarakat musyrikin Mekah. Maka mereka lebih memilih hancur daripada tidak jujur. Ya, sebenarnya mereka punya tradisi sosial yang seperti itu. Makanya ibu-ibu kalau tahu sejarah Nabi ngirim surat kepada Raja Heraklius yang ada di Romawi, di Syam. Kemudian kebiasaan seorang raja sebelum membaca surat
adalah menggali informasi tentang siapa yang mengirim surat. Dan itu bagian dari kecerdasan seseorang. Ya, karena begitu dia ngerti siapa yang ngirim surat, maka dia ngerti harus menyikapi surat ini seperti apa. Ya, dan nanti kecerdasan ini yang dilakukan oleh Bilqis di dalam Quran, yang ketika Bilqis mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman, maka semua raja kan marah terhadap suratnya Nabi Sulaiman. Tapi Bilqis tidak buru-buru ngambil sikap. Harus tahu dulu siapa yang kirim surat. Baru ngambil sikap. Makanya Bilqis menjadi, atau Ratu Saba, itu menjadi simbol kecerdasan. Nah, Heraklius ketika dapat surat dari Nabi, sebelum ngambil sikap, maka gali informasi tentang siapa yang kirim surat ini. Akhirnya Heraklius mengutus utusannya untuk nyari orang Mekah yang berjualan di Syam. Dan di antara yang dipanggil itu namanya Abu Sufyan, mertuanya Rasulullah. Dan Abu Sufyan itu tokoh ya dari Bani Umayyah, ya, yang kalau musyrikin Mekah perang dengan kabilah yang lain, maka Abu Sufyan lah yang membawa panji perang. Artinya tokoh besar. Dan ketika Abu Sufyan ditanya tentang Muhammad, maka Abu Sufyan mengatakan, andai aku pengen bohong, maka aku pengen bohong pada saat itu. Cuma di belakangku ini ada kaumku. Kalau aku bohong sekali, maka keluargaku akan dicap sebagai pembohong seumur hidup. Bahkan anak turun-temurun. Ya, apalagi mereka menguasai ilmu sejarah kayak Abu Bakar, itu ngerti kabilah ini ada dulu, ya, sekian puluh tahun yang lalu, sekian ratus tahun yang lalu ada orang yang pernah bohong. Jadi diingat-ingat terus. Aib. Bohong itu cacat. Tapi ya mereka menjaga diri mereka untuk tidak bohong, tapi justru mereka melakukan sesuatu yang lebih parah dari kebohongan. Yang lebih parah dari dusta. Apa? Mendustakan. Gitu ya. Itu lebih parah itu. Baik, jadi mendustakan tuh tadi kalau ada orang datang ke sini, ya, kemudian mengatakan kepada ibu-ibu, yang paling simpel aja deh, ya, yang paling simpel. Ini karpet kan warnanya hijau nih. Ya, kemudian orang itu mengatakan kepada kita, Bu, ya, karpet ini warnanya apa? Ya, kemudian dia mengatakan ini karpet ini warnanya hijau. Karpet ini warnanya hijau, karena sebenarnya sesuatu yang sudah jelas juga nggak perlu disampaikan sih. Tapi saya pengen ngasih contoh yang paling dekat. Ada orang mengatakan, Bu, karpet ini warnanya hijau. Cuma gara-gara kita tidak suka sama orang itu, maka kita dan teman-teman kita, ya, mengatakan kepada orang itu bahwa yang kamu sampaikan itu salah. Ya, karpet ini warnanya bukan hijau. Hal yang sama, kurang lebih seperti itu yang terjadi pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai orang yang jujur, ya, itu sudah perkara yang gamblang, yang jelas, sebagaimana jelasnya matahari di siang hari. Nabi Muhammad sebagai orang yang jujur, itu jadi orang-orang Quraisy melihat Muhammad itu orang jujur, sama seperti kita melihat karpet ini warnanya hijau. Ya, atau
Ada warna lain selain warna hijau untuk karpet ini? Hijau kan Bu ya? Nah hijau. Kita lihat karpet ini warnanya hijau. Sejelas hijaunya warna karpet ini di pandangan kita, maka sejelas itu juga kejujuran Nabi Muhammad di mata masyarakat Quraisy. Ya, kemudian tokoh-tokoh Quraisy mengatakan Muhammad ini bohong. Nah, itu sama seperti orang yang kemudian datang. Ya, orang yang kemudian datang ke sini lalu mengatakan, ya, Bu, Ustadz ini bohong karena dia mengatakan karpet ini hijau. Wong karpet ini bukan hijau tapi merah. Sebenarnya, ya, kondisi mereka sama seperti itu. Loh, tapi kok mereka percaya saja sih, Sat, dengan orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu pembohong. Padahal mereka ngerti Nabi Muhammad itu enggak pernah, tapi kok mereka percaya saja. Apa yang menyebabkan mereka percaya saja, Bu? Kalimat berikutnya itu, wattaba'u ahwa'ahum. Disebabkan mereka mengikuti hawa nafsunya. Itu. Ya, disebabkan mengikuti hawa nafsu. Dan namanya mengikuti hawa nafsu. Ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh hawa nafsu itu yang diikuti. Realitas karena berbeda dengan apa yang dimau oleh hawa nafsu itu didustakan. Cara simpelnya begini. Ngikuti hawa nafsu itu, Bu. Saya mengatakan laki-laki wis karpet hijau aja. Daripada saya mikir contoh yang lain. Saya mengatakan, Bu, karpet ini hijau. Realitasnya hijau. Kemudian semua orang yang hadir di sini, ibu-ibu yang ada di sini, itu sudah dikasih uang masing-masing 1 juta untuk menyanggah kalimat saya bahwa karpet ini tidak hijau. Ya dah. Kemudian ketika saya mengatakan, Bu, karpet ini warnanya hijau kan? Bukan, Ustaz. Kan gitu ya? Bukan, Ustaz. Ketika Ibu mengatakan bukan, itu karena Ibu mengikuti perintah hawa nafsu karena begitu mengatakan bukan, dapat duit 1 juta. Padahal realitasnya adalah itu loh. Nah, masyarakat musyrikin Mekah itu dalam kondisi yang kurang lebih demikian. Wattaba'u ahwa'ahum. Ini nanti kalau saya katakan hijau, kan gitu ya. Ini nanti kalau saya katakan hijau, maka apa Bu contohnya? Kalau saya katakan hijau, nanti saya akan ketahuan bohongnya. Contohnya saya tak ngasih ilustrasi. Kemarin Ibu ngaji di sini, pulang sampai ke rumah, ditanya suami, dari mana? Dari masjid Darussalam. Oh, bener dari masjid enggak ya? Ditanya. Di Darussalam karpetnya warnanya apa, Dek? Merah, Mas, kayak gitu. Merah. Kan itu. Kemudian begitu datang hari kedua di masjid, dilihat oh, ternyata hijau. Nanti kalau saya jawab ke suami, hijau berarti kemarin itu saya bohong. Kan itu? Maka saya harus tetap nganggep karpet ini merah. Kenapa? Karena nanti kalau saya bohong, taruhlah nanti hukumannya itu berat gitu loh Bu contohnya. Jadi konsekuensinya seperti itu. Ya. Jalan-jalan ke mall. Kemudian ngelihat sesuatu, kemudian hari ini ya tak antar jalan ke mall itu, kalau ada baju bagus yang kamu suka, kamu beli, ya. Tapi khusus untuk hari ini saja, ya, khusus untuk hari
hari ini saja. Maka jalan muterin satu mall, tidak ada satupun baju yang disuka. Aku suka warnanya yang ini, tapi ukuran yang cocok sama saya nggak ada. Itu tuh, ya. Yang ini ukurannya pas, tapi modelnya enggak suka. Artinya ada saja yang enggak yang menyebabkan kita tidak menyukai. Ada saja. Ya, cuma masalahnya saya cuma dikasih waktu 1 hari ini untuk ya berapapun harganya akan dibayar. Kalau besok sudah enggak, kan gitu. Akhirnya, wah ini mas aku suka. Ya, padahal yang disuka modelnya, ukurannya itu kalau ibu-ibu M contohnya, ukurannya itu double XL. Karena nggak ada pilihan yang lain kecuali itu, maka kan itu loh. Jadi mengikuti hawa nafsu itu seperti itu. Sebenarnya, ya sebenarnya tidak suka itu. Tapi karena kalau hari itu nggak ada yang dipilih di tempat itu, maka tidak akan dibelikan baju yang harganya mahal. Akhirnya mau ndak mau ya udah deh suka aja. Ya udah deh suka aja. Jadi wattabau ahwaahum itu seperti itu. Ya, ngerti Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan kebenaran. Muhammad nggak pernah bohong. Tapi nanti kalau saya percaya apa yang disampaikan oleh Muhammad, nanti kepemimpinanku di tengah-tengah Quraisy akan digeser oleh Muhammad. Ketokohanku di sini akan diganti oleh Muhammad. Kepemimpinanku di sini akan dilangsirkan atau diganti. Orang-orang akan mengagumi Muhammad dan tidak lagi mengagumi aku. Jadi wattabu ahwaahum itu seperti itu. Akhirnya ya mau ndak mau mereka mengatakan bahwa Muhammad itu bohong. Gitu ya. Padahal ya kejujuran Nabi Muhammad itu sudah sangat jelas. Sejelas mereka kalau siang hari melihat matahari dan mengatakan itu matahari bukan bulan. Itu. Cuma karena ada ahwa tadi itu, ada hawa nafsu. Ya, dan ternyata ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya nanti ya penyebab orang itu ingkar, penyebab orang itu tidak beriman, ya penyebab orang itu menolak kebenaran adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Makanya kalau ibu-ibu melihat ya masyarakat Bani Rosib, kaumnya Nabi Nuh tidak beriman kepada Nabi Nuh, tidak beriman itu fenomena yang nampak. Apa sih motif yang menyebabkan mereka tidak mau beriman pada Nabi Nuh? Quran mengatakan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya, kaum Ad juga sama, tidak beriman kepada Nabi Hud, maka tidak beriman pada Nabi Hud itu adalah fenomena sosial yang nampak. Begitu ditelusuri, ya, begitu ditelusuri, apa yang menyebabkan mereka tidak beriman? Motifnya apa? Maka Quran mengatakan wattaba'u ahwa'ahum, mereka mengikuti hawa nafsu. Ya, maka dari itulah kita mengetahui bagaimana Al-Quran itu ya sangat konsen untuk mentarbiyah manusia agar tidak mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena begitu manusia tidak mengikuti hawa nafsu, maka manusia itu akan mudah untuk mengikuti syariat. Makanya Quran konsen dalam menurunkan hukum-hukum syariat-syariat, tapi Quran lebih konsen dalam menyiapkan landingnya syariat itu. Landingnya syariat di mana? Di hati. Kenapa kok disiapkan? Kalau nggak disiapkan, nanti landingnya syariat yaitu hati dikuasai nafsu.
akhirnya syariat tidak bisa landing di hati itu. Ya, Quran punya konsentrasi besar. Ya, terhadap apa? Terhadap nurunkan aturan, nurunkan larangan ini, kamu harus begini, jangan punya konsentrasi besar dalam menurunkan hukum-hukum. Tapi Quran punya konsentrasi lebih besar dalam urusan mentarbiyah manusia agar tidak mengikuti hawa nafsu. Ya, karena apa? Karena nurunin hukum itu gampang. Buat kebijakan syariat itu gampang. Yang tidak mudah itu adalah menyiapkan landingnya syariat itu agar tidak dikuasai oleh nafsu. Gitu ya. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga nanti karena faktor motif yang menyebabkan orang nggak beriman itu ngikuti hawa nafsu. Orang ingkar ngikuti hawa nafsu. Orang nggak yakin itu ngikuti hawa nafsu. Ya, maka kemudian nanti Quran mengungkap ada fenomena sosial di mana orang-orang itu menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ya, Quran mengatakan, ya, afam ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tidak melihat, ya, wahai Muhammad, apakah kamu memperhatikan, wahai Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Nah, kalau hawa nafsu sebagai Tuhan, tugas Tuhan itu nyuruh dan ngelarang. Nyuruh dan ngelarang. Maka dia dalam kehidupannya, ya, itu ketika menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, maka melakukan sesuatu karena diperintahkan oleh hawa nafsu untuk melakukan itu, meninggalkan sesuatu karena dilarang hawa nafsu melakukan itu. Jadi yang nyuruh dan ngelarang bukan lagi syariat, tapi hawa. Nah, gitulah. Itu bahaya dan itu fenomena. Lah kira-kira, ya, disuruh oleh Allah sama disuruh oleh hawa nafsu, ya, itu mudah mana, Bu? Hah? Mudah mana? Enak mana? Saya itu ada enggak yang disuruh oleh Allah tapi enaknya kayak enak disuruh hawa nafsu? Ya, ya, la khaira fi ladzatin yaqibuhan nadam. Ya, enggak ada kebaikan dalam keenakan kalau ujung dari keenakan itu adalah penyesalan. Itu ngikuti hawa nafsu kan begitu. Perintah Allah dalam Quran itu banyak enggak? Hah? Seumur hidup, Bu, ya, seumur hidup, ya, kita itu diperintahkan oleh Allah dengan perintah-perintah dan larangan yang ada dalam Quran, dan itu bisa dihitung. Kalau mau dispesifikkan lagi, Quran itu isinya 3. 1, akidah. 2, cerita-cerita. 3, hukum-hukum. Hukum-hukum menurut sebagian ulama, ya, dalam Al-Quran itu hanya 400-an ayat. Ya, hanya 400-an ayat. Ya, dalam sehari kita disuruh, perintah Allah terhadap kita itu apa sih, Bu? Disuruh sholat, ya, disuruh khusyuk dalam sholat, disuruh ingat Allah, ya, disuruh bakti kepada orang tua. Oke. Dan itu bisa kita hitung loh perintah Allah. Dan perintah Allah itu ada yang sifatnya wajib harus kita lakukan,
Ada yang sifatnya anjuran. Kalau kamu lakukan ini lebih baik. Taruhlah yang wajib-wajib saja. Paket ekonomis. Nggak ribet. Yang wajib saja apa sih? Nah, itu paket Badui kan begitu. Orang Badui datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, syariat ini kok banyak ya perintahnya. Kira-kira yang simple aja. Ya, yang aku cukup melakukan itu, nggak perlu melakukan lain selain itu, dan aku bisa masuk surga. Itu apa? Gitu. Ya, kemudian nanti Nabi mengatakan, kul amantu billahi tsumastaqim. Ya, mantapkan imanmu, istiqomahlah dalam iman itu. Gitu. Jadi yang wajib-wajib dalam sehari, kalau kita hitung kan nggak banyak. Dan kurang lebih kita diperintah oleh Allah dalam sehari, begitu tuh. Dan diperintah oleh Allah itu kan mestinya senang. Allah itu yang punya alam semesta. Maka begitu nanti sebentar lagi zuhur, Allah mengatakan, hei fulan, sholatlah. Kan begitu. Dan itu tidak banyak loh perintah Allah. Dibanding keinginan-keinginan hawa nafsu dari melek sampai mau merem aja susah. Karena ini pengennya buahnya, Bu. Sampai mau merem aja susah. Oke. Ya, kira-kira ya, banyakan mana perintah Allah sama perintah hawa nafsu? Banyakan perintah hawa nafsu. Kan gitu ya. Nah, tapi mengapa di perintah Allah merasa perintahnya terlalu banyak, padahal setiap saat dia disuruh hawa nafsunya begini, disuruh hawa nafsunya begini, disuruh hawa nafsunya begini, dan nganggap itu biasa saja. Nah, itu ya. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan, ya, orang yang mengikuti hawa nafsu, bahkan menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, adalah seperti orang yang haroba min riqqatil fitrah ila riqqatil hawa. Itu adalah orang yang lari dari perbudakan fitrahnya menuju perbudakan hawa nafsunya. Perbudakan fitrah itu kan kita punya fitrah, Bu. Ya, kalau mencium aroma wangi yang kita suka, kita senang. Kita senang itu kan kita dipaksa fitrah kita untuk menyukai itu. Tapi dipaksa oleh fitrah karena sesuai dengan keinginan fitrah. Itu kan enak. Ya. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu itu orang yang melepaskan diri dari perbudakan Allah menuju perbudakan hawa nafsu. Enak mana jadi hambanya Allah sama jadi hambanya hawa nafsu. Kan begitu. Yang Allah perintahkan itu kan simpel-simpel. Ya, tugasmu kerja. Ya, tugasmu nuntut ilmu. Kan begitu. Masalah pinter itu pemberianku. Makanya kalau belajar enggak pinter-pinter jangan berhenti. Kamu sudah cukup tugasmu belajar. Saya itu enggak paham-paham ya. Sudah belajar, sudah begini, kok sih enggak paham-paham. Memang tugasmu belajar. Paham itu pemberian karunia. Nah, makanya doa kita apa? Robbi zidni ilmah warzuqni fahma. Berikanlah rezeki kepadaku berupa pemahaman. Makanya kalau belajar tidak paham, ya, maka jangan berhenti belajar. Mintalah pemahaman kepada Allah. Jangan bersandar pada proses belajarmu. Ya, gitu itu, Bu. Allah memerintahkan, wa qul i'malu, bekerjalah kamu, fasayarallahu a'malakum. Nanti Allah yang akan melihat pekerjaanmu. Kan gitu ya. Nanti Allah yang akan melihat pekerjaanmu. Begitu bekerja enggak berhasil, bekerja lagi enggak berhasil, bekerja lagi enggak berhasil.
Maka kamu jangan kebanyakan mikir nggak berhasilnya itu, wong tugasmu itu bekerja. Masalah berhasil atau tidak dari pekerjaanmu itu urusannya Allah. Dan yang Allah lihat itu pekerjaanmu, bukan keberhasilanmu. Fasyayarallahu a'malakum. Maka Allah akan melihat pekerjaanmu, bukan melihat hasil dari pekerjaan. Kan itu ya. Jadi mengikuti hawa nafsu itu seperti orang yang melepaskan diri dari diperbudak oleh Allah, dari hambanya Allah menuju hambanya hawa nafsu. Nah, semua perintah-perintah Allah itu sesuai fitrah. Ya, sesuai fitrah. Maka jadi budaknya Allah, jadi hambanya Allah, ya, itu mengikuti apa yang Allah perintahkan, dan semua yang Allah perintahkan sesuai dengan fitrah kita. Semua yang Allah larang sesuai dengan fitrah kita. Fitrah itu kurang lebih begini loh, paling gampang memahami fitrah. Allah nyuruh ikan untuk renang. Mudah nggak bagi ikan untuk berenang, Bu? Karena fitrahnya ikan hidup di air. Ya, lain halnya kalau Allah menyuruh ikan untuk terbang, ya, jadinya ikan Indosiar. Itu Allah nyuruh ikan keluar dari fitrahnya. Susah nggak terbang itu bagi ikan? Susah. Maka sama, sholatlah. Ketika Allah menyuruh kita untuk sholat, itu mudah. Karena cocok sama fitrah kita. Gitu loh. Yang nggak cocok sama fitrah kita, nggak Allah perintahkan. Maka Allah nggak memerintahkan kita untuk ngilang. Karena fitrah kita bukan, ini bukan kok ngilang dari grup, ngilang dari halakoh, enggak. Ini ngilang celing, hilang gitu, enggak. Wong kamu itu makhluk kasyaf, makhluk nyata. Kamu nggak bisa ngilang, nggak dosa. Nanti pada ngilang nggak balik-balik, dicari sama suaminya. Nah. Mana habis belajar ilmu ngilang, Pak, gitu. Jadi yang Allah perintahkan ya sesuai fitrah, yang nggak sesuai fitrah, ya enggak Allah perintahkan. Bayangkan ya. Begitu orang keluar dari hambanya Allah, perbudakan Allah, dan ridho diperbudak oleh hawa nafsu, ya, itu seperti orang keluar dari fitrahnya. Keluar dari fitrahnya itu kurang simpelnya lagi, cara membayangkannya seperti ini. Ibu punya truk, maksimal muatannya 10 ton. Dan perintah syariat itu enggak lebih dari 10 ton. Artinya truk itu kuat untuk ngangkat 10 ton yang isinya semuanya perintah syariat. Nah, ketika orang mengikuti hawa nafsunya, maka dia menambah beban-beban untuk truknya lebih dari 10 ton. Fitrahmu itu kuat ngangkat 10 ton. Kok kamu punya keinginan dan kamu ngikuti itu. Oke. Ya, kamu mantengin itu, berjuang untuk itu sampai kamu lupa menghambakan dirimu kepada Allah, itu sama seperti kamu apa? Membebani trukmu yang muatannya cuma 10 ton itu dengan 15 ton, dengan 20 ton, dengan 30 ton. Nanti kadang apanya, Bu? Bannya cepat rusak. Ya, cepat tipis. Ya,
mesinnya cepat soak, bensinnya boros. Kan begitu tuh. Lah kalau kita menuruti hawa nafsu kita, bensin kita juga jadi boros. Ya, perlu beli ini, perlu beli ini, perlu beli ini, perlu beli ini, perlu beli ini. Akhirnya jadi boh. Dan tidak hanya itu, mengikuti keinginan hawa nafsu itu, ya sama seperti mengasih beban di atas kemampuan diri. Ya, makanya yosok kadang kayak truk yang kelebihan muatan itu, Bu. Ya, sok kadang ya jalannya nggak bisa kenceng, pelan. Disuruh taat kepada Allah, males. Kalau toh mengerjakan, ya maka mengerjakannya dengan ogah-ogahan. Ya, ya karena kelebihan muatan maka sering ke bengkel. Karena kelebihan muatan maka ya sok sering asam lambungnya naik. Ya itu. Sok sering kepikiran, tidak bisa tidur. Gitu tuh. Akhirnya capek. Ya. Makanya dalam Quran surat Al-A'raf ayat 175 sampai 176, orang yang mengikuti hawa nafsu itu digambarkan oleh Allah seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Kalau kamu usir anjing itu, maka anjing itu akan menjulurkan lidahnya. Jangankan kamu usir, wong kamu diemin saja, dia itu menjulurkan lidahnya. Saya pengen bertanya, Bu, ya, kalau ibu habis minum kopi, duduk sama suami, pagi-pagi ba'da subuh hujan. Di teras rumah nyeduh kopi sama minum makan roti. Oke, maka ya ekspresi wajah ibu sama enggak dengan pagi-pagi lari 10 kilo non-stop? Beda. Kalau habis lari 10 kilo non-stop gimana, Bu? Nah, kita akan buka mulut dan supaya nafasnya itu tidak terengah-engah, maka lidahnya akan menjulur. Oke. Jadi menjulurkan lidah itu simbol kelelahan. Capek. Lelah. Nah, gitu ya. Nah, itu gambarnya. Di Al-A'raf 175, 176 itu seperti itu. Ya. Jadi hewan, binatang itu kalau ya kayak kita habis ngopi, ya enggak akan mungkin terengah-engah gitu. Enggak mungkin. Duduk di teras rumah, sore-sore, hujan, enak itu, libur lagi. Kemudian minum kopi. Begitu suaminya mau ikut duduk bareng minum kopi, si ibu begitu. Suaminya nanya, kenapa dek? Dari mana? Habis lari. Kan begitu tuh. Kenapa? Karena begini-begini ini gambaran orang terengah-engah itu gambaran orang capek. Nah gitu loh. Kalau orang nyantai, ya nggak akan terengah-engah. Nah, gambaran orang mengikuti hawa nafsu itu, ya kama salil kalbi. Seperti anjing. Ya. Jadi Quran itu juga ngatain orang anjing. Tapi karena Quran itu gaya bahasa dan kesusastraannya tinggi, gitu loh. Akhirnya ya orang yang dikatai kayak anjing itu bisa menerima. Orang beriman selama ini khilaf karena memperturuti hawa nafsu. Dikatai Quran Al-A'raf 175. Anjing kamu. Cuma karena Quran gaya bahasanya bagus.
Kita yang mengikuti hawa nafsu sadar, oh iya, tuh bodoh saya ini. Ya, capek-capek. Ya, kalau capek fisik enggak apa-apa, capek hati itu maksudnya. Ya, lelah-lelah, ya. Tiap hari harus emosi terus dan seterusnya. Hanya karena punya target ini kemudian meleset, target ini meleset, target ini meleset. Sampai lupa ibadah pada Allah. Jadi begitu itu, ittibaul hawa, kayak anjing. Dan Ibnu Qayyim mengatakan ya ittibaul hawa digambarkan seperti anjing itu kenapa? Ya syiddatullah fi alad dunya. Itu kesungguhannya untuk mengejar dunia. Kesungguhannya untuk ngejar dunia. Ya, dikejar-kejar, padahal dunia itu sudah ada aja. Mengejar dunia itu beda sama kerja loh, Bu ya. Karena yang mengejar dunia itu bukan fisik, tapi beda loh. Ya udah Ustadz, saya nggak kerja. Kenapa? Nggak mau dikatain orang yang ngejar dunia. Bukan. Yang ngejar dunia itu hati. Sudah kerja, sudah ya. Begitu dapat hasil, ya, maka hasilnya sudah besar, sudah memuaskan, masih kurang syukurnya. Kalau kurang banyak supaya apa? Karena saya pengen sedekah untuk ini, saya pengen bangun ini di sini, saya pengen bangun ini di sini, saya pengen melakukan kebaikan untuk ini. Saya pengen gratisin belajarnya 100 anak ini dan seterusnya. Itu kebaikan, itu bukan ngejar dunia. Jadi ngejar dunia itu enggak pakai fisik. Tapi yang sebenarnya yang terengah-engah ngejar dunia itu hati kita itu loh. Ya. Jadi syiddatullah fi alad dunya. Ya. Amat sangatnya dia dalam mengejar dunia. Oke. Lah karena ngejarnya itu sungguh-sungguh, berarti ngejar itu enggak mungkin jalan itu bukan ngejar, Bu. Ya, namanya ngejar itulah lari. Orang habis lari, maka dia akan terengah-engah. Maka gambarnya, ilustrasinya seperti anjing tadi itu. Ya. Apalagi ya Ibnu Juraid mengatakan al-qalbu munqati'ul fuad. Anjing itu ilustrasi dari binatang yang tidak memiliki hati. Jadi anjing itu nggak punya hati bukan berarti anjing itu nggak penyayang, bukan. Bukan berarti anjing secara anatomi tubuh nggak punya organ namanya hati, juga bukan. Tapi anjing tidak punya hati itu artinya adalah laisa lahu fu'atun yahmiluhu ala sobri. Dia nggak punya hati yang kuat untuk diajak sabar. Padahal ya, kalau kamu punya majikan, ya, kamu itu nggak perlu menjulurkan lidahmu untuk nyari-nyari makanan, nunggu diantar majikanmu itu sudah cukup. Dan majikanmu itu orang baik. Loh, majikan kita itu Allah. Ngerti kapan ngasih pada kita, kapan nggak ngasih kita. Gitu tuh, Bu. Lah gambaran anjing tuh gitu. Dikasih makanan sama majikannya, ya, maka dia endus-endus. Makanan itu nggak dikasih pun. Kan gitu. Padahal kalau dia nunggu, ya, maka pada waktunya makan dia akan makan, waktunya minum dia akan minum. Nah sama, orang ngejar dunia itu laisalahu fu'adun yahmiluhu ala sobri. Dia nggak punya hati yang kuat untuk diajak ngempet, diajak sabar. Itu ya. Makanya kalau sudah nggak sabaran, wah ini ittibaul hawa ini. Wah ini pasti hawa nafsu yang saya ikuti.
Ya, bukan lagi perintah Allah. Tapi ini hawa nafsu ini. Stop. Ya, jangan sampai ya saya harus uring-uringan sama anak ini hanya untuk memperturuti hawa nafsu saya, bukan menjalankan perintah Allah untuk mentarbiyah anak saya. Kadang gambarnya sama, satu didik anaknya, yang satu didik anaknya. Yang satu didik anaknya karena perintah Allah, yang satu didik anaknya karena perintah hawa nafsu. Yang satu menikmati proses pendidikan anaknya itu. Ya, mau kayak apapun anaknya slow. Wong tugasku cuma didik, yang ngasih soleh itu Allah. Ya, lah kalau belum soleh, ya tak mintain soleh sama Allah. Masa nggak dikasih, wong Allah itu sangat dermawan dan sayang. Gitu. Yang ini pakai hawa nafsu, anak harus gini. Kan gitu tuh. Akhirnya apa? Akhirnya begitu enggak begitu, kepikiran. Begitu kepikiran, jantungnya berdetak kencang. Ya, karena dalam aliran darah ada sumbatan kolesterol, jalannya enggak lancar tuh. Karena enggak lancar, akhirnya stroke. Ya, lah kalau sudah begitu, stop. Hawa nafsu ini. Ya, istighfar. Gitu ya Bu ya. Lu berarti anjing itu jelek dong Ustaz. Anjing begitu itu soleh. Tapi kalau orang kayak gitu, enggak soleh. Jadi ketika saya mengilustrasikan, ketika Quran mengatakan orang yang ikuti hawa nafsu itu kayak anjing. Oke, ya. Itu jangan kok kemudian anjing itu buruk di pikiran kita. Bukan loh. Anjing itu menjulur-julurkan lidahnya. Itu bagian dari kesolehannya. Paham Bu? Lah kalau sifat itu kita adaptasikan untuk diri kita, itu bukan menunjukkan kesolehan kita lagi itu. Ya. Bodoh. Kayak siapa itu? Matsalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsil himari yahmilu asfara al-jum'ah. Orang yang tahu ilmu, bawa kitab, tapi tidak mengamalkan apa yang dia bawa, itu seperti keledai bawa kitab-kitab. Oke, berarti keledai itu bodoh. Keledai bodoh itu bagian dari kesolehannya, karena keledai itu, Masya Allah, tabarakallah, kok ada binatang sabar kayak keledai. Keledai itu kalau jalan Bu, kemudian jalannya lubang, jatuh, gludek. Ya, di atasnya ada beban, nanti jalan lewat situ lagi ada lubang, jatuh lagi di situ, gludek lagi. Besok lewat situ ada lubang, gludek lagi juga. Jadi jotah jatuh begitu itu. Tapi kalau itu dimiliki keledai, bagian dari kesolehannya. Tapi kalau kamu sekarang jatuh karena itu, besok kamu ulangi jatuh lagi. Itu loh, maka itu bukan bagian dari kesolehanmu. Paham ya Bu ya? Maka begitu Quran berbicara tentang analogi tentang keledai itu, jangan kemudian nganggap keledai itu buruk makhluk Allah. Kenapa? Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan tuh enggak ada yang sia. Gitu. Nah, karakter begitu itu bagian dari kesolehan keledai. Kalau kamu tiru, maka itu menunjukkan ketidaksolehan kamu. Gitu ya. Baik, ketika Quran mengilustrasikan orang mengikuti hawa nafsu kayak anjing, jangan kemudian buruk anjing itu dalam pikiran kita. Wong dia juga makhluknya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia julur-julurin lidah itu ada
Hikmahnya coba nanti lihat ya di kajian sains kenapa anjing itu menjulurkan lidah. Itu manfaat loh untuk tubuhnya. Ya, manfaat loh untuk tubuhnya, nggak sia-sia loh. Tapi kalau kamu niru-niru kayak begitu itu, ngejar dunia, gambarnya kayak begitu itu, maka kamu itu bodoh. Itu ya. Baik. Wattabau ahwa'ahum. Jadi ngikuti hawa nafsu itu capek. Makanya orang-orang musyrikin Mekah itu capek. Ya, ya, orang yang mendustakan itu capek. Capek. Makanya siapa itu? Saya lupa namanya. Kalau nggak salah ini ada dalam artikelnya Insinyur Abdul Daim Al-Kahil. Ya, ketika beliau bicara tentang an-nasyah. Nasyah itu otak ubun-ubun ini. Ya. Ketika Quran mengatakan nasyatin kadzibatin khoti'ah. Ubun-ubun yang berbohong dan melakukan kesalahan. Jadi ketika orang itu bersalah atau berbohong, ya itu salah dan bohong itu, ya sifatnya ubun-ubun. Nah itu beliau kurang lebih menggambarkan, ya salah sama bohong itu adalah keputusan yang diambil oleh ubun-ubun, ya. Dan ubun-ubun akan merasa sangat lelah dan sangat capek ketika melakukan kebohongan dan kesalahan. Nah, itu. Baik. Wa kullu amrin mustaqir, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Jadi semuanya sudah ada ketetapannya. Ya, Abu Lahab itu mau iman atau mau kafir, di sana sudah ada ketetapannya. Abu Jahal mau iman atau mau kafir, itu sudah ada ketetapannya. Jadi semua sudah ada ketetapannya di sana itu tuh. Ya, kamu mau mendustakan atau tidak mendustakan itu sudah ada ketetapannya di sana. Itu ilmu azalinya Allah. Ilmu azali itu adalah pengetahuan Allah sebelum alam semesta ini ada tentang apa yang akan terjadi di alam semesta, mulai dari yang nampak besar sampai yang nampak kecil, mulai dari yang nampak dan yang tidak nampak. Itu bagian dari ilmu azalinya Allah, ilmu yang dimiliki ilmunya Allah sebelum alam semesta ini ada. Jadi Allah sudah tahu, tapi Allah itu begitu mengetahui orang ini mustakirnya, ketetapannya kafir, orang ini ketetapannya iman. Oke, maka Allah Subhanahu wa taala ya, itu tidak kemudian mengkondisikan, memaksa orang itu untuk kafir ataupun untuk iman. Enggak. Tapi dikasih pilihan. Dikasih pilihannya gimana? Contohnya, tapi kalau orang itu ketetapannya kafir, Allah ngerti pasti orang ini milih kafir. Kalau orang itu ketetapannya iman, Allah tahu pasti orang ini kalau dikasih pilihan A, iman sama kafir, orang ini pasti pilih iman. Ada ikhtiar, ada ruang memilih, dan di ruang memilih ini nanti orang-orang yang tidak beriman ketika dihisab oleh Allah nggak bisa berdalih, lah ini kan aku nggak beriman, takdirmu ya Allah. Tapi kan kamu punya ruang pilihan. Ya, saya kasih contoh. Ketika Allah menurunkan surat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab maka celaka. Surat ini turun, ya, surat ini turun kurang lebih ya sekitar tahun ketiga kenabian. Jadi 3 tahun setelah Nabi dakwah, Tabbat yada Abi Lahab wa tab itu turun. Ya. Kemudian Abu Lahab itu mati tanggal 2 Hijriah. Ya. Jadi dari 2 kenabian
dari 3 kenabian, kedua Hijriyah, ya, itu kurang lebih berarti berapa, Bu? Rentangnya. 2 Hijriyah itu kan berarti 14 tahun setelah Nabi dakwah. 14 kurangi 2, kurangi 3 berarti 11. Artinya ada waktu 11 tahun dari tabat yada Abi Lahab biwatab, Abu Lahab disebut celaka, sampai Abu Lahab mati, ada ruang waktu 11 tahun. Maka sebenarnya Abu Lahab kan punya pilihan dalam 11 tahun itu. Biar enggak celaka, aku tak beriman aja sama Muhammad. Kan begitu tuh, Bu. Ya, biar enggak celaka. Ini sampelnya tuh Abu Jahal, Abu Lahab itu. Ya. Jadi ada ruang, dia punya ruang memilih selama 11 tahun. Ya. Dia sebenarnya kalau langsung beriman pada Muhammad dalam kurun waktu 11 tahun itu, ya, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya, kan begitu. Tapi sampai 11 tahun dia mati dalam keadaan sakit, sampai istri anaknya itu enggak mau mendekati jasadnya karena sakitnya membusuk, Bu, tubuhnya. Ya. Dan pun juga tidak dikubur, cuma dilempar, ya, dari tempat yang tinggi. Karena apa? Karena bau busuk tubuhnya itu. Ya. Tapi kemudian dia mati dalam keadaan kafir itu. Itu wa kullu amrin mustaqir. Memang Allah ngerti. Ya, Abu Lahab itu tidak beriman. Tapi tidak kok kemudian dari awal kamu nggak beriman, langsung Allah selesaikan, Allah matikan. Aku kafir, mati. Aku kafir, mati. Aku nggak beriman, mati. Enggak. Dikasih ruang untuk ikhtiar, memilih. Baik. Sudah jam 11. Lebih 10 menit. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Bu? Silahkan. Minta mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Ada pertanyaan dari Ayana. Jika mengikuti syariat itu menjaga fitrah, maka ketika kita mengerjakan sholat itu juga ikhtiar kita menjaga fitrah kita. Lalu jika ada orang yang dia malas dalam mengerjakan sholat, tidak mau mengerjakan sholat, dan kita punya pilihan, apakah kita akan membiarkannya atau kita akan menasehatinya. Bagaimana kalau kita memilih untuk menasehatinya, bagaimana step by step Ustadz untuk menasehati orang tersebut agar kembali kepada fitrahnya. Baik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menasehati, ya, maka kita menasehatinya atas perintah Allah. Yang pertama kali, bukan atas dorongan nafsu kita. Ya, gimana menasehati atas perintah Allah? Ketika menasehati, ya, maka kita niatkan bahwa ini mengamalkan firman Allah untuk watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Karena kita menjalankan perintah Allah, maka kita sudah ngukur apapun respon dari orang yang kita nasihati. Walaupun jengkelin, kemudian ngacangin, kemudian nolak, bantah, marah, dan seterusnya, ya, maka itu jangan kemudian
membuat hati kita juga ikutan jengkel, marah, kesel, dan seterusnya. Ya, makanya nanti di ayat 6 fatawalla anhum, berpalinglah dari orang model kayak begini Muhammad. Dan itu, jadi kita pengen orang itu kembali pada fitrahnya. Oke, kita pengen. Tapi ya atur dulu bahwa saya akan mengajaknya itu karena saya disuruh oleh Allah. Sehingga itu fokus saya. Saya itu disuruh Allah untuk ngajak kamu. Masalah kamu marah sama saya, nggak membuat saya marah. Kamu kesel sama saya, nggak membuat saya kesel. Kamu jengkel sama saya, nggak membuat saya jengkel. Nah itu tuh Bu. Tapi kalau kita ngajak orang, kemudian orang itu kesel sama kita, lah kita ikutan kesel, berarti ngajak kita itu karena hawa nafsu. Gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya bagaimana cara mengajaknya? Nah, cara mengajaknya yang pertama kali perbaiki dulu atau cek dulu adakah masalah komunikasi saya dengan dia. Ya, orang tua dengan anak, orang tua mau menasehati anak. Oke, cek dulu. Adakah masalah komunikasi antara saya dengan anak saya? Kalau enggak ada masalah komunikasi, kita dekat, ya, kita punya hubungan yang hangat, akrab dengan anak, oke, bercanda yang enak juga dengan anak, berarti enggak ada masalah komunikasi kita dengan anak kita, maka nanti kita menyampaikan nasihat kita dengan cara apapun akan nyampe. Gitu ya. Tapi kalau kita masih punya masalah komunikasi dengan anak kita, oke, cara ngukurnya gampang. Cara ngukurnya itu adalah kita ya sebagai orang tua gitu contohnya, itu terkadang mau mengatakan sesuatu kepada anak takut anaknya tersinggung. Itu cara ngukur bahwa masih ada masalah komunikasi antara kita dengan anak kita. Tapi kalau sudah dekat, sudah nggak ada masalah, baru sampaikan nasihat. Tapi kalau masih masalah, Bu, ya kalau saya beginikan khawatir anak begini, saya beginikan khawatir anak begini, saya tanya begini khawatir anak nanti defense malahan dan seterusnya, oh berarti perbaiki dulu deh komunikasi. Ya banyak jalan sama anak, banyak dirangkul tuh anaknya, banyak diusap tuh anaknya. Oke, kalau sudah renyah candanya, renyah komunikasinya, baru sampaikan nasihat. Insya Allah akan nyampe. Gitu ya. Kalau toh dia nolak, maka nolaknya juga tidak tersinggung. Ya, karena tidak tersinggung, akhirnya malah tergali. Kenapa kalau kita suruh sholat begini, kamu itu nggak mau. Nah, gitu ya. Nah, karena ketika kita nyuruh, dia tidak tersinggung dengan cara atau nasihat kita, karena memang tidak ada masalah komunikasi, akhirnya dia menyampaikan argumentasinya. Begitu dia menyampaikan argumentasinya, kenapa nggak mau sholat, lah kita ngerti motifnya. Nah, karena kita ngerti motifnya, fokus kita adalah memperbaiki motifnya itu. Karena ini inti dari dia nggak mau sholat, bukan nggak mau sholatnya itu. Akhirnya kita ngerti itu rahasianya apa sih, ngapain sih dia kok nggak mau sholat. Ngerti itu motifnya. Nah, gitu ya Bu ya. Lah, ketika ketemu masalahnya, motifnya, fokus kita ada pada penyelesaian masalahnya itu. Kalau di cara pandang yang salah, berarti kita ajak dialog ya tentang cara pandangmu yang salah dalam masalah ini. Yang benar tuh begini. Kasih analogi, kasih permisalan. Begitu itu sih ya. Allah alam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Besok berarti kita masuk ayat 4.
Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang sampai nanti kita masih membahas ayat 3 ini tadi berarti ya. Dari surat Al-Qamar, insya Allah satu ayat, satu kata, dua kata, enggak apa-apa. Ya, yang penting berkah. Mudah-mudahan manfaat, kekurangan, kekhilafan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.